Yang saya hormati Bapak Kabupaten Bone yang ditempatkan di Kecamatan Kahur. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD dari gugus 2, dan yang saya muliakan, yang saya banggakan adalah teman-teman rekan pendidik dari sekolah gugus 2. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit ilmu apa yang saya dapatkan di guru penggerak, yaitu pada kesempatan ini adalah modul 1.4 budaya positif. Budaya positif ini di dalam kurikulum Merdeka nanti, ketika kita sudah masuk di kurikulum Merdeka, yang harus kita lakukan adalah budaya positif. Hal-hal yang baik itulah yang ditanamkan ketika nanti kita masuk di kurikulum Merdeka Belajar, karena kita menuju ke platform pelajar Pancasila. Nah, kita mau menuju platform pelajar yang berprofil Pancasila. Nah, yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang bisa menuju ke pelajar profil Pancasila. Salah satunya yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baik dilakukan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan, tetapi belum tahu bahwa sebenarnya seperti ini yang sudah saya lakukan. Hal-hal yang baik seperti inilah yang pernah saya lakukan. Nah, itulah yang harus ditebalkan, harus dilakukan berulang-ulang. Mengapa budaya positif? Karena sesuatu yang dilakukan atau kegiatan yang baik yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan membuat sebuah karakter. Baik Bapak Ibu, kita lihat pada layar. Di sini ada inti atau konsep inti dari budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Kita lihat makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, jadi ini yang pertama tadi kita kembali, yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Salah satu motivasi perilaku manusia. Contoh, kita diundang ke sini untuk berkaget. Apa motivasi kita? Nah, apa? Menghindari hukuman atau bagaimana? Lalu ini maja sedih Pak pengawas Bobi. Punya rana sabari tahu itu namanya menghindari hukuman. Baik, lebih lanjutnya kita lihat apa itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia kita lihat di sini.
Slide keberapa di sini? Bawahnya lagi. Di atas nih lagi. Baik kedua mungkin lagi. Di atas nih. Bawahnya pas. Itu bagus sambung nih. Ya, jadi motivasi baik, kita lanjut. Jadi salah satu motivasi perilaku manusia tadi. Yang pertama, menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah karena kesadaran sendiri. Kemudian yang ketiga, ini diakui. Kalau kita diakui, jadi laui. Kita mau dihargai, laui. Yang pertama, menghindari hukuman. Jadi tidak terlepas yang ketiga ini. Dan kita di sini nantinya disuruh memilih TKB itu nasabari talau. Nah, yang wajib kita ikuti adalah kesadaran sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa, ada 5. Jadi contoh di sekolah, anak-anak kita kena betah. Biar anak-anak kita betah, dengan kita langsung jadi biasa ada agak langsung kipas, berapa di kipas dapat dikenal. Nah, sekarang di peraturan Merdeka Mengajar tidak boleh seperti itu, harus bagi baik-baik anak-anak itu diberikan restitusi. Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin anak ini berlaku seperti itu karena ada 5 kebutuhan, salah satu 5 kebutuhan dasar yang mereka miliki tidak terpenuhi. Contoh, madokok mana telah masih sekolah, alena madokok mudo, tapi tu telah kita doko. Yang kita waktu nanti mantre, enalai, alumna, silona. Jadi kemarin penggolong karena ada kebutuhan di dalam dirinya tidak terpenuhi, merasa bosan, dia mau bebas. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia yang 5 ini itu yang kita ketahui, maka anak-anak yang melakukan pelanggaran kita bisa antisipasi, kita bisa carikan solusi. Kemudian lanjut ke poin yang keempat, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dulunya ada namanya aturan kelas, peraturan. Sekarang kenapa berubah menjadi keyakinan kelas? Karena salah satu kelebihan adalah anak-anak kita di sekolah kabur peraturan. Ada namanya kesepakatan kelas. Silakan nak bikin agak kabur peraturan. Contoh tadi seperti ini kita bisa bikin aturan. Misalnya datang jam sekian, tidak boleh makan. Ketika belajar tidak boleh makan. Ketika datang di sekolah harus membersihkan dan lain sebagainya. Ukuran yang ada emang kabu pakudodo dari kertas nau gimana kerti tempel. Jadi dia kaburang apa namanya? Ya papan atau kertas manila karton di situ ditempel judulnya keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Karena itu anak-anak sudah yakin. Maksudnya alena mutomak kabui peraturannya. Tadinya ini dulu kita sudah lepas, kita kontrol saya. Alena mutomak kabui. Maka jana kuini makabul naik muto
langgar ki, ini ketemu kamu. Jadi ketika anak-anak nanti ada yang melanggar, kita panggil keyakinan apa yang kamu langgar. Oh iya, gua belajar. Jadi sekarang kita lagi dituntut dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya restitusi. Nah ini yang berlaku sekarang. Ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Jadi sebelum masuk ke segitiga restitusi, kita lihat dulu 5 posisi kontrol. Ya, oke, baik. Sebagai guru, ini yang kita pilih: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Misalnya, kan anak terlambat kita padopi adalah yang betul ini dengan jodoh ya tempat terlambat. Kira-kira kita berada di posisi di mana di situ? Kita sebagai apa? Ketika ada anak-anak yang melanggar seperti itu, kita berada di posisi mana? Apakah kita penghukum, ataukah pembuat merasa bersalah, ataukah teman, ataukah pemantau atau manajer? Jadi kalau seperti itu berada di posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini kita bisa gunakan semua. Pembuat merasa bersalah. Baca Pak Sedi. Contoh kasus pembuat merasa bersalah. Ya terlambai di Malaysia di Oki, akhirnya terlambat begini. Anak-anak itu bisa merasa bersalah. Kemudian selanjutnya apa tadi? Pemantau. Pemantau. Ada kasus, ada yang tangani, ada yang lihat, oh begini solusinya berikan. Kalau di sekolah itu biasa pemantau ini oleh pihak kepala sekolah. Kemudian ada namanya manajer. Kalau manajer ini tidak mencari kesalahan, tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari penyebab kenapa anak itu bersalah, ataukah mencari solusi. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini begitu ada anak-anak yang salah. Yopi, apa yang pertama kita lakukan adalah validasi tindakan, validasi tindakannya, apa kesalahannya. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah pemberian solusi. Jadi segitiga restitusi ini sudah dikerjakan, dikirim di YouTube, itu sudah ada contohnya ya. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Segitiga sebenarnya ini masih dikau. Biasakan anak bermasalah di OPI, di Malaysia, itu sudah masuk segitiga restitusi. Cuma yang menjadi masalah di sini, bayar karena kita mengenal segitiga restitusi. Sementara pemahaman kita adalah yang mengenal segitiga itu segitiga lupa tahu pada tidak dua orang bisa melakukan tindakan itu sudah masuk segitiga restitusi. Kemudian dilihat tindakannya anak, kalau besar melanda pelanggarannya baru berlaku itu segitiga restitusi. Jadi demikianlah Bapak Ibu apa yang sempat saya sampaikan mengenai daripada konsep-konsep inti budaya positif di sekolah.
Sebelum saya akhiri, kalau ada yang mau bertanya silahkan kita sharing. Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih perhatiannya. Marilah kita saling mendoakan, semoga apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua senantiasa berada dalam ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.